Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang yang bernama Muhammad Taufik dan Brilian Noviansel. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Overhead Power Transmission. Pemateri pertama, saya persilahkan Muhammad Taufik Hidayat memaparkan materinya. Baik, saya akan membacakan materi diskusi kelompok saya, yaitu latar belakang. Transmisi tenaga listrik adalah proses pengantar tenaga listrik secara besar-besaran dan pembangkit listrik menuju ke gardu listrik. Jalur yang terkoneksi untuk memfasilitasi pengantar ini dikenal sebagai jaringan transmisi listrik. Transmisi berbeban dengan proses pengantar listrik dari gardu ke pengguna, yang biasanya disebut sebagai distribusi tenaga listrik. Kombinasi dari jaringan transmisi dan distribusi listrik dikenal sebagai sistem kelistrikan. Fungsi utama suatu saluran transmisi adalah untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Untuk mengurangi rugi daya di sepanjang saluran transmisi, maka dipakailah tegangan tinggi. Pemakaian tegangan tinggi ini selain mengurangi rugi daya, juga menghasilkan medan listrik yang tinggi di sekitar kawan pengantar. Arus masalah yaitu: satu, apa itu saluran transformator? Dua, apa saja komponen saluran transmisi overhead? Tujuan agar kita dapat mengetahui apa itu saluran transmisi overhead. Dua, agar kita mengetahui apa saja komponen saluran transmisi overhead. Saluran sistem tenaga listrik. Saluran transmisi pada sistem tenaga listrik merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari pusat tenaga listrik hingga sistem distribusi. Pada sistem transmisi, energi listrik yang disalurkan berjarak cukup jauh. Itu menganggap tegangan transmisi dinaikkan ke tegangan ekstra tinggi 500 kV atau tegangan tinggi 150 kV untuk mengurangi rugi daya pada saat energi tersebut dihantarkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilahkan pemateri kedua, Brilian Noviansel. Baik, saya akan melanjutkan. Eh, yang A, apa saja komponen saluran transmisi? Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam. Pembangkit listrik tenaga angin mengkonversi energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya cukup sederhana. Energi angin yang memutar turbin angin diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin sehingga akan menghasilkan energi listrik. Saluran transmisi terdiri dari yang pertama itu ada konduktor. Kawat konduktor ini digunakan untuk menghantarkan listrik yang ditransmisikan. Yang selanjutnya kawat konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi ini selalu tanpa pelindung atau isolasi, hanya menggunakan isolasi udara. Jenis konduktor yang dipakai yang pertama tembaga dengan satuan CU, aluminium Al, baja steel. Jenis yang sering dipakai pada jenis aluminium dengan campuran baja, jenis penghantar aluminium. Selanjutnya ada isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik. Di sini berfungsi untuk penahan sebagai konduktor eh, terhadap grounding. Isolator di sini biasanya terbuat dari bahan porselin, tetapi bahan gelas dan bahan isolasi sintetik juga sering digunakan di sini. Bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya sesuai dengan standar untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik tegangan tinggi, sehingga sebagai pertahanan fungsi isolasi tersebut. Yang selanjutnya ada infrastruktur.
Infrastruktur adalah sarana yang digunakan untuk transmisi sebagai media penyaluran. Secara umum ada dua jenis penyaluran. Yang pertama infrastruktur dari saluran transmisi yaitu saluran udara dan saluran isolasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.